ada salah-salah kata selama ini, saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi. Langsung tempeleng mukanya. Lepak. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, saya akan membagikan video parodi dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk kroni-kroninya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, di akhir masa jabatannya ini Pak Mulyono sudah sering minta maaf terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya tidak lupa juga dengan Wakil Presiden yaitu Pak Ma'ruf Amin sudah menyampaikan permintaan maafnya terhadap rakyat Indonesia. Karena ada juga video Ibu Iriana yang juga meminta maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena tanggal 20 Oktober nanti Ibu Iriana ini sudah tidak menjadi ibu negara lagi. Tapi anehnya di sini para netizen malah membandingkan pidato Ibu Iriana dengan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Iriana Jokowi, saya minta maaf kalau ada salah. 20 Oktober sudah purna tugas. Secara pribadi mungkin rakyat Indonesia akan memaafkan, tapi secara kebijakan, secara kenegaraan mungkin rakyat Indonesia tidak sepenuhnya memaafkan. Kita lanjut saja ya teman-teman. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Enak aja cuma minta maaf. Oh no, tak semudah itu Ferguson. Tangkap dan adili Pak. Oktober sudah purna tugas. Maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku Ibu mana yang semuanya. tidak bahagia melihat keluarganya sukses? Terima kasih semuanya. Ya Allah. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada aja netizen ini. Sukses anak-anakku Siapa yang semuanya. ngedit ini, woi? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Seharusnya sebagai ibu negara ya teman-teman, bukan seperti inilah cara berpidatonya, apalagi ini sebagai ibu negara dan di akhir-akhir masa jabatannya sebagai ibu negara, tapi malah cara berpidatonya malah seperti ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi Bapak Ibu Presiden Ani dan Yudhoyono saya menyambut kunjungan saudara di Istana Kepresidenan yang menjadi kebanggaan kita semua. Dari tempat inilah Bapak Presiden menjalankan pemerintahan negara kita, mengemban tugas ya, dan teman-teman. amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Istana Kepresidenan ini adalah pusat pemerintahan sekaligus kediaman Presiden, istana ini adalah milik rakyat, milik bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan mengunjungi Istana Negara dan Istana Merdeka ini, saudara dapat lebih mengenal dan menghargai warisan sejarah bangsa kita. Selamat datang di Istana Kepresidenan. Selamat datang di rumah bangsa. Nah, oke teman-teman semua, sebelum lanjut ke videonya, mari kita
doakan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, semoga saja dilapangkan kuburnya dan dijauhkan daripada siksa kubur, dan semoga saja almarhumah Ibu Ani Yudhoyono ini dilapangkan kuburannya dan ditempatkan di sisi Allah, dan semoga saja ditempatkan di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Ya Allah, si Fufu apa lagi? Fufu Papa. Ngintip. Kreatif. Gibran kasih uang nih pengamen. Ternakan Mulyono kalau ngomong suka blunder. Sekarang gimana mau ngasih saya uang? Orang dia itu kerja dapat dicariin sama bapaknya. Betul Bang, betul. Jangankan pasir laut, lumpur lapindo kalau laku diekspor tuh. Coba netizen terangkan. Coba netizen terangkan. Ali Muhtar ngibulin. Ali Ya Allah. Aura. Emang Ali Muhtar ngibulin ini ya. Rajanya penjilat ya teman-teman. Cium tangan guys. Ya Allah, sampai itu loh. Aduh, demi jabatan. Mbak penasaran nggak? Konsultan saya siapa? Siapa? Enggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa? Enggak tahu ya, enggak tahu. Enggak, kenapa? Enggak, banyak yang menanyakan soalnya. Iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Iya, tidak seperti orang biasa. Kenapa lu nyuruh gue nanya? Sul. Sederhana tapi anak emak dan anak abah tantrum maksimal. Ngapain juga tantrum sama orang satu ini? Ucapkan puji Tuhan, ku bisa dalam Sombong dia makan. oper ke kiri, Oper ke kanan, la. hidup hanya numpang ketawa. Relawan Projo ini bukan relawan relawan yang memperbaiki negara ini. Demi Tuhan saya berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan. Di era Pak Jokowi JK, presidennya kurus, rakyatnya Memang gitu ya teman-teman, habis menjilat mati-matian pasti dia dapat jabatan. Mudah sekali di Indonesia ini untuk mendapatkan jabatan. Tinggal menjadi penjilat saja. Membela mati-matian, memuji mati-matian, maka dia akan mendapatkan jabatan. Kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Sangat berpotensi. Pertimbangannya Pak, apanya? Langsung dilantik guys. Jokowi advance sosial media policies, kelompok relawan yang beraktivitas sosial media. Jokowi mengatakan jangan buat kebijakan ekstrim yang merugikan rakyat. Itu di sidang kabinet Presiden ngomong begitu. Besoknya gue bangun beritanya dilarang Megawati, dilarang SBY, Jokowi izinkan ekspor pasir laut. Cah, kena goceng nggak tuh? Betul Bang, betul. Ajaib Presiden kita satu itu. Memang tahun kemarin Presiden Jokowi sudah membuka keran itu lewat PP. Itu dikritik habis. Gak didengar juga, justru semakin dibuat lewat revisi peraturan Menteri Perdagangan. Pikiran kita cuma dua, ekonomi Indonesia udah gawat karena dikelola secara ugal-ugalan, atau pejabat kita, terutama presiden kita ya memang sengklek aja. Tahu nggak keputusan itu bisa memicu kerusakan lingkungan dan ekologi laut, erosi, bisa membuat pulau tenggelam,
membahayakan Betul. sekaligus tidak memikirkan nasib rakyat yang ada di pesisir pantai. Malaysia, Kamboja itu udah sadar dan mengikuti apa yang dilakukan Indonesia sebelumnya melalui Megawati, apa yang dipertahankan SBY, yaitu melarang ekspor pasir laut. Karena itu merugikan. Mahathir tuh sampai berpikir ini pejabat bisa korup dari bisnis jual beli pasir laut ini. Makanya Malaysia hentikan itu. Kok kawan ini lain sendiri? Tapi memang lain sih. Istana kehilangan kemampuan untuk menangkal itu. Ditaruh semua di situ, ahli-ahli komunikasi, juru bicara presiden, juru bicara istana, semua pakar digabung dengan lembaga-lembaga survei yang dipimpin dari Mr. Kodari sampai siapa lagi tuh, mungkin tinggal Kodari yang ada di situ, dan berupaya untuk menghalangi pikiran netizen. Kelihatannya itu hal-hal yang mustahil itu. Jadi kemampuan netizen untuk menentukan arah politik Indonesia melampaui kemampuan koalisi Kim Plus untuk menghalangi suara netizen. Jadi kalau disebut suara netizen itu adalah suara Tuhan atau suara alam semesta, itu memang terjadi. Karena semua pohon, semua pojok, semua dinding itu merekam suara netizen, dan itu yang didalilkan sebagai suara masyarakat sipil, suara akal sehat. Jadi kalau akan ada kampanye untuk pasang foto presiden dan wakil presiden, pasti akan dipasang. Tetapi yang satu akan disebut saja dengan fufu-fafa tanpa foto resminya tuh. Nah, oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk kroni-kroninya dan tentunya untuk keluarganya ya teman-teman. Di akhir-akhir masa jabatannya ini Pak Mulyono semakin sering memberikan kebijakan yang blunder, dan tentunya kebijakan tersebut sangat merugikan negara dan juga merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu para netizen dan juga rakyat Indonesia terus memberikan suaranya dan terus memberikan kritikan melalui video sindiran dan juga video parodi. Tapi anehnya di sini sepertinya Pak Mulyono ini tidak bergeming sama sekali ya teman-teman. Sepertinya seakan-akan suara rakyat itu hanya dijadikan angin lewat saja, tidak pernah digubris sama sekali. Nah oke teman-teman semua, kurang lebih 20 hari lagi Pak Mulyono ini akan lengser dari masa jabatannya dan nanti akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Walaupun Pilpres kemarin saya tidak memilih Pak Prabowo Subianto, tapi saya pribadi berharap semoga di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya segala kebijakannya semoga saja tidak merugikan rakyat Indonesia dan juga tidak merugikan negara ini. Semoga saja segala kebijakannya tidak hanya berpihak terhadap kelompoknya sendiri dan tidak berpihak terhadap oligarki, tapi lebih berpihak terhadap rakyat Indonesia dan kemajuan negara ini. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.